Lalu saya melihat bapak saya menyelimuti ibu dan adik saya dan memeluk adik saya di tengah-tengah agar adik saya yang kecil tidak basah, teman-teman. Lalu bapak pun tidur lagi sambil memeluk adik, dan ibu juga memeluk adik, teman-teman, agar adik tidak basah. Lalu bapak pun tidur dengan keadaan yang basah kuyup ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Siobi dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Denny Radianto. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan rutinitas saya ya teman-teman. Oke, jadi sekarang saya sudah berada di kebun teman-teman. Saya akan beri makan si ser-ser dulu ini. Dari tadi sudah mengganggu saja teman-teman sejak saya sampai. Jadi saya tadi sudah bawa nasi dengan sedikit lauk untuk si ser-ser teman-teman. Oke, jadi sekarang saya akan kasih dia makan dulu. Nah, berdiri. Nah, ini. Oke. Berdiri. Oke teman-teman, jadi di sini saya bakalan kasih si ser-ser makan. Ini dia sudah lapar sepertinya. Dia ini senang sekali teman-teman kalau diajak bergitik-gitik teman-teman. Ini suka sekali bercanda dengan saya ini teman-teman. Tengok, suka kali dia ini teman-teman berdiri. Tapi dia ini hebat pula teman-teman, bagus anjingnya. Soalnya dia tidak mau menjilat teman-teman. Itulah kenapa saya suka sekali melihat si ser-ser ini. Suka sekali dia bergelut ini teman-teman. Nah, sini saya kasih makan. Ser. Nggak ada ikan, cuma ada nasi sama ikan asin dikit. Jadi inilah si ser-ser ya teman-teman. Dialah yang jaga kebun ini di sini. Kalau saya tidak di sini ataupun bapak tidak di sini, dialah nanti yang menjaga kebun jagung ini dari monyet ataupun hama babi ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Saya mau ngambil rumput dulu teman-teman untuk makanan Sapina sama si Pina. Soalnya ini sudah jam 11. Karena tadi pagi saya kerja di rumah. Habis itu nanti saya mau ke kebun yang di bukit teman-teman. Soalnya hari ini bapak pergi ke bukit untuk membuka lahan yang kemarin waktu kami makan ruak-ruak teman-teman. Jadi bapak sekarang berada di kebun yang itu untuk membuka lahan. Jadi nanti saya juga akan ke sana teman-teman untuk menyusul bapak, membantu membersihkan ataupun menebang kayu-kayu yang ada di sana teman-teman. Karena itu lahan akan kita buka untuk berkebun jagung ya teman-teman. Oke. Jadi sekarang saya bakalan ambil rumput dulu teman-teman. Takutnya nanti turun hujan. Oke, sini ya ser, makan ya ser.
Oke teman-teman, jadi sangat gatal sekali ya teman-teman, karena ini apa namanya ini teman-teman, kalau bahasa kami rintop teman-teman. Ini seperti yang ada di daun-daun ini teman-teman, apa namanya bahasa Indonesianya ya, pokoknya rintop lah namanya teman-teman ya. Jadi ini sangat gatal sekali teman-teman kalau kena ke kulit kita ya. Dikarenakan kulit anak desa itu halus sekali teman-teman ya. Jadi saking halusnya terkena daun-daun kayak gini saja udah gatal-gatal teman-teman. Oke, jadi sembari istirahat karena hari sangat panas, kita istirahat sebentar dan minum dulu teman-teman. Saya diberi teh pucuk tadi sama ibu teman-teman, teh pucuk tapi warnanya putih ya teman-teman ya. Oke lah, yang penting minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ada teh pucuk nih, minum banyak-banyak. Teh pucuk rasanya tawar teman-teman. Udah. Oke teman-teman, jadi udah minum, kita langsung lanjut aja karena Sapina juga mau makan. Kita juga masih mau pergi ke kebun yang di bukit teman-teman, masih banyak kerjaan, jadi kita nggak boleh istirahat lama-lama, takutnya nanti kerjaannya nggak selesai gara-gara waktu mepet. Oke, kita lanjut teman-teman, ayo dek. Bisa dek, bisa ya. Inilah teman-teman caranya pulang. Kalau dulu waktu kecil saya yang di atas sini, bapak yang bonceng, sekarang giliran saya yang bonceng dan adik saya yang ini. Oke, kita langsung pulang teman-teman. Semoga selamat. Sampai juga teman-teman. Oke teman-teman, jadi Sapina sama si Pina sudah kita beri makan ya. Sekarang kita istirahat sebentar, habis itu kita langsung menuju ke bukit teman-teman. Karena sekarang zuhur, kita sholat zuhur dulu, habis itu barulah kita berangkat ke kebun yang di bukit teman-teman. Oke, mantap. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah sampai di kebun yang di bukit ya. Dan bapak sekarang sedang membabat supaya nanti bisa dibakar dan habis itu kita bisa tanam jagung di sini teman-teman. Jadi ini prosesnya masih sangat lama sekali ya teman-teman.
karena kita baru babat. Habis itu tunggu kering dulu teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya mau sedikit bercerita ya teman-teman, soal masa lalu saya waktu saya kecil. Pertama saya datang ke sini bersama orang tua saya teman-teman. Ya, saya mau bercerita soal ini kepada teman-teman karena ketika saya melihat bapak saya bekerja, baik hujan, panas, bapak selalu bekerja teman-teman. Jadi saya teringat pada masa dulu ya teman-teman, masa saya kecil. Waktu itu umur saya masih 3 tahun ya teman-teman. Dan waktu itu ada salah satu anggota DPR teman-teman. Bapak itu namanya Mariunis teman-teman, Bapak Yunis biasa dipanggil. Dan satunya lagi Bapak Martawan. Jadi pada waktu itu mereka membawa kami ke sini karena waktu itu kami tinggal di Parit teman-teman, daerah Selipar Sumatera, murid saya. Dan pada waktu itu Pak Yunis dan Pak Martawan membawa kami ke sini dan memberikan bapak saya pekerjaan teman-teman. Masuk ke sini teman-teman, daerah sini saya sangat merasa iba dan saya sangat merasa sedih teman-teman kalau saya melihat itu. Jadi pada waktu itu teman-teman, kami tinggal di tengah-tengah hutan ya teman-teman, jauh, namanya di daerah Simarumbun, masih jauh sekali teman-teman ke daerah sana, ke dalam sana. Dan waktu itu kami tinggal di kebunnya Pak Martawan, bapak yang membawa kami ke sini. Jadi pada masa itu aku, ibu, bapak dan adikku yang perempuan yang umur 2 tahun. Pada masa itu masih kami berdua, aku umur 3 tahun dan bapak dan adik saya umurnya masih 1 tahun. Kami tinggal di sana teman-teman, di tengah-tengah hutan, jauh dari keramaian. Saya tak ingat, padahal waktu itu umur saya masih 3 tahun teman-teman, tapi sampai sekarang masih teringat di pikiran saya tidak pernah lupa apa yang sudah saya lalui bersama orang tua saya teman-teman. Jadi kalau saya ingat itu, rasanya itu gimana ya teman-teman, saya itu mau nangis terus teman-teman kalau ingat itu teman-teman. Jadi di malam itu teman-teman, aku, adik, ibu sama bapak sedang tidur dan aku tidur di ayun-ayunan ya teman-teman. Kami tinggal di sebuah pondok yang sangat
tidak mungkin lah teman-teman untuk ditinggali. Itu sudah di tengah-tengah hutan teman-teman, jauh dari keramaian, dan tinggal di dalam pondok yang tidak mungkin untuk ditinggali teman-teman, yang tidak layak. Pondok itu berdindingkan kayu bulat teman-teman, yang dimana kalau hujan turun, kalau angin berembus, itu cuaca dinginnya itu sampai ke dalam pondok teman-teman. Dan atapnya itu beratapkan daun ya teman-teman, daun salak. Jadi di malam hari itu teman-teman, kami sedang tidur, aku tidur di ayunan dan adikku tidur di bawah bersama ibu dan bapak. Dan pada malam hari itu aku melihat dari ayunanku, pada masa aku masih kecil ya teman-teman, aku melihat dari ayunanku dan aku melihat wajah orang tuaku teman-teman, yang sangat lelah bekerja seharian dari matahari teman-teman. Dari matahari aku melihat wajahnya yang capek tertidur di atas kayu bulat teman-teman, yang tentunya akan membuat punggung kita terasa sakit teman-teman. Wajahnya yang lelah, tahulah teman-teman. Lalu pada waktu itu pas tengah malam itu teman-teman, hujan turun dan sangat deras sekali ya teman-teman. Dan ternyata karena atapnya itu dari daun bocor teman-teman, dan saya terbangun karena saya terkena air itu teman-teman. Lalu saya melihat ke bawah lagi, saya melihat bapak saya sedang menyelimuti ibu dan adik saya. Selimut yang satu itu teman-teman, waktu itu kami masih punya satu selimut, karena kami datang ke sini itu cuma mempunyai baju di badan teman-teman. Lalu saya melihat bapak saya menyelimuti ibu dan adik saya, memeluk adik saya di tengah-tengah agar adik saya yang kecil tidak basah teman-teman. Lalu bapak pun tidur lagi sambil memeluk adik, dan ibu juga memeluk adik teman-teman agar adik tidak basah. Lalu bapak pun tidur dengan keadaan yang basah kuyup ya teman-teman. Kalau saya teringat itu, rasanya saya selalu nangis teman-teman. Saya tidak tahan melihatnya dan saya sangat kasihan sekali teman-teman. Betapa susahnya kehidupan kami dahulu pada masa saya kecil teman-teman. Dan itu selalu teringat di pikiran saya teman-teman. Saya tidak pernah lupa. Sampai sekarang usia saya sudah 19 tahun, sudah 16 tahun dari masa itu. Saya tidak pernah lupa sedikit pun soal itu teman-teman. Saya selalu teringat bagaimana perjuangan bapak saya dan ibu saya di rantau orang ini teman-teman, karena kehidupan kami sangat susah. Tapi walaupun begitu, saya masih bersyukur teman-teman, karena bisa memiliki orang tua seperti itu yang pantang menyerah, berjuang demi anak-anaknya teman-teman. Aku sangat bersyukur kepada Allah. Dan setelah pagi hari teman-teman, aku pun terbangun dari tidurku. Lalu aku melihat bapak sudah tidak ada di rumah, di pondok lagi teman-teman. Bapak sudah pergi menderes karet namanya teman-teman, atau dalam bahasa kami mengguris, untuk mengambil getah karet teman-teman. Padahal waktu itu masih sangat gelap teman-teman, dan bapak sudah pergi dengan menggunakan senter teman-teman. Coba teman-teman bayangkan bekerja di tengah-tengah hutan sendirian dengan menggunakan senter yang seadanya teman-teman. Itulah yang bapak saya lalui. Tapi saya sangat bersyukur teman-teman. Alhamdulillah sekarang
sudah tinggal di kampung, punya rumah sendiri, dan alhamdulillah sudah tidak sesulit dulu lagi teman-teman. Ditambah lagi ini sudah dibantu oleh Pak Cik Misai saya dari Malaysia, yang secara tidak sengaja kebetulan beliau membantu kami teman-teman. Saya sangat bersyukur sekali teman-teman. Dan sekarang kami bisa membuka lahan sendiri, walaupun ini lahan orang ya teman-teman. Ini lahan orang, kami hanya membukanya saja dan berkebun di sini. Dan tanpa Pak Cik Misai saya, ini tidak akan bisa kami buka teman-teman. Kami tidak akan bisa membuka dan membersihkan lahan sampai seluas ini. Tapi berkat bantuan Pak Cik Misai saya dari Malaysia yang sudah memberikan kami modal, sehingga kami sekarang bisa membuka lahan, walaupun masih lahan orang ya teman-teman. Yang penting kami sudah bisa berusaha di sini teman-teman. Saya sangat bersyukur, dan semoga Pak Cik Misai saya selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan diberikan umur yang panjang teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, saya sudah bercerita panjang lebar seperti ini. Kalau saya ingat-ingat cerita ataupun masa lalu saya sangat berat sekali lah teman-teman, dan masih panjang sekali ceritanya. Oke, jadi tidak mungkin saya bercerita semuanya teman-teman. Itu pun tadi saya teringat karena saya melihat bapak saya sedang bekerja, dan saya teringat pada masa waktu saya masih kecil sekali teman-teman. Tibanya saya curhat kepada teman-teman agar teman-teman tahu betapa susahnya pun masih banyak di luar sana kehidupan yang lebih susah daripada kita teman-teman. Dan saya juga yakin teman-teman, walaupun saya sangat susah, masih banyak di luar sana yang lebih susah dari saya teman-teman. Makanya betapa sulit pun yang harus saya lalui, betapa susah pun kehidupan ini, saya masih bisa tetap kuat teman-teman. Oke, jadi saya tidak tahu mau bilang apa lagi teman-teman. Intinya kita harus terus semangat berjuang, karena perjuangan itu akan membuahkan hasil teman-teman. Oke, jadi sekarang saya mau lanjut ke atas dulu teman-teman, melihat bapak dan bantu bapak dulu teman-teman. Oke. Oh iya teman-teman, satu lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah mendukung channel ini sampai sekarang 2542 subscriber 2542 subscriber teman-teman. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman karena udah dukung channel ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jadi sekarang saya mau lanjut ke atas dulu, mau nengok keadaan di atas, dan habis itu insya Allah kalau tidak turun hujan saya akan bantu bapak kerja teman-teman. Soalnya sekarang udah gelap, mau turun hujan sepertinya teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke teman-teman, karena sekarang sudah di sana sudah turun hujan, sudah kelihatan di gunung sana sudah turun hujan teman-teman. Jadi sepertinya saya akan pulang saja bersama bapak, karena tidak mungkin kami akan kerja di hujan-hujan teman-teman, karena kelihatannya hujannya akan sangat lebat ini teman-teman. Oke, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita saya sampai sekarang dan sudah mendukung channel ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman. Jadi sekian dulu untuk video kali ini ya teman-teman. Saya minta maaf apabila ada kesalahan, yang baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja teman-teman. Saya ucapkan banyak maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matu perper dan salam salor merdet. Mantap.